gizi. Gizi hari ini adalah edukasi gizi tentang kasus diabetes mellitus. Kasus diabetes mellitus terus meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah bagan prevalensi diabetes mellitus berdasarkan dengan diagnosa dokter pada penduduk usia di atas 15 tahun. Menurut provinsi pada tahun 2013 hingga 2018. Lalu apa dan bagaimana cara mengatasi diabetes ini? Mari kita tanya langsung kepada narasumber kita yang telah hadir di studio hari ini, mahasiswa gizi dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Selamat siang Kak Iga. Iya, selamat siang Kak. Langsung saja nih Kak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kasus diabetes mellitus dan apa dampak dari kasus ini? Jadi yang dimaksud dengan diabetes mellitus ini adalah keadaan di mana tubuh tidak dapat menghasilkan hormon insulin sebagai pengikat kadar gula darah, sehingga kadar gula di dalam darah menjadi lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video masih untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan diabetes. Setelah makan, makanan akan dirubah menjadi energi oleh tubuh. Salah satunya adalah karbohidrat. Karbohidrat di dalam tubuh akan dirubah menjadi glukosa. Glukosa inilah yang nantinya akan dirubah menjadi energi oleh tubuh. Akan tetapi, glukosa tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan bantuan hormon insulin yang berasal dari pankreas tubuh. Namun, pada pasien diabetes mellitus, hormon insulin tidak lagi dapat mengikat glukosa dikarenakan jumlah glukosa yang terlalu banyak. Hal ini menyebabkan pasien dengan diabetes mellitus mudah merasa lapar dan mudah merasa lelah karena karbohidrat yang diasup tidak berhasil dirubah menjadi energi. Untuk dampak diabetes sendiri ialah diabetes merupakan penyebab utama penyakit ginjal, amputasi, kebutaan, dan bahkan diabetes mellitus ini dapat mengakibatkan kematian. Untuk gejalanya apa saja ya Kak? Untuk gejalanya, biasanya pasien diabetes mengalami sering buang air kecil, sering mudah lapar, mudah haus, mudah lelah, dan terjadinya penurunan berat badan secara drastis. Lalu bagaimana cara penanganan yang tepat untuk menangani kasus diabetes ini Kak? Untuk penanganan diabetes mellitus dapat menggunakan 3J. Yang pertama, tepat jumlah, yang kedua, tepat jenis, yang ketiga, tepat jadwal. Yang pertama, tepat jumlah. Jumlah yang dimaksud di sini adalah jumlah asupan sama dengan jumlah yang dibutuhkan. Nah, kebutuhan energi ini biasanya mempertimbangkan jenis kelamin, usia, faktor aktivitas, stres metabolik, dan juga berat badan. Nah, untuk yang kedua, tepat jenis ini harus mempertimbangkan pemilihan jenis makanan untuk pasien diabetes mellitus. Pertama, pemilihan makanan pada pasien diabetes mellitus disarankan untuk memilih jenis makanan dengan indeks glikemik rendah. Contoh makanan indeks glikemik rendah adalah wortel, tomat, madu, tomat, dan apel. Nah, untuk pemilihan makanan indeks glikemik rendah ini dikarenakan untuk mencegah timbulnya rasa lapar yang terlalu cepat. Selanjutnya ialah cara pengolahan makanan. Cara pengolahan makanan juga menentukan indeks glikemik makanan. Nah, yang keempat, jangan lupa untuk memvariasikan makanan kalian seperti isi piringku ya. Nah, isi piringku itu menjelaskan bahwa konsumsi karbohidrat kalian juga harus dilakukan bersamaan dengan konsumsi protein hewani, protein nabati, sayur dan buah, serta lemak. Nah, yang ketiga adalah tepat jadwal.
Nah, untuk tepat jadwal, biasakan kalian mengkonsumsi makanan pokok 3 kali dan untuk mengkonsumsi 2 kali makanan selingan sebelum makan makanan pokok. Nah, untuk mendukung diet 3J ini, jangan lupa ya untuk melakukan latihan jasmani. Nah, latihan jasmani atau olahraga sebaiknya dilakukan 3-4 kali dalam seminggu dengan kurang lebih waktu 30 menit. Nah, jangan lupa ya untuk selalu cek gula darah kalian secara rutin. Itu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Ega atas penjelasannya. Baik, berikut adalah edukasi gizi terkait kasus diabetes mellitus yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di acara Bezi, berita gizi berikutnya.